Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tali Aprillah Isyani Haluti, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan NIM 2211-2004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Asuransi Syariah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Nugraha Hasan, Magister Hukum. Saya dari kelompok 6 dengan judul materi Rukun dan Manfaat Asuransi Syariah. Berikut adalah pemaparan mengenai rukun dan manfaat asuransi syariah. Yang pertama, latar belakang masalah. Asuransi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan resiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, bagi masyarakat Muslim terdapat kebutuhan akan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, asuransi syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya menawarkan perlindungan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tanpa melanggar hukum syariah. Rumusan masalah di sini yang pertama, apa saja rukun asuransi syariah, dan yang kedua, apa saja manfaat asuransi syariah bagi individu dan masyarakat. Yang pertama, rukun asuransi syariah. Dalam mazhab Hanafi, rukun utama kafalah asuransi adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penawaran dari pihak yang menjamin, biasanya perusahaan asuransi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak yang dijamin, dalam hal ini adalah nasabah. Menurut pandangan ini, asalkan ijab dan qabul telah terjadi, maka akad dianggap sah. Proses ijab dan qabul ini merupakan rukun inti dalam banyak akad muamalah karena menekankan pentingnya persetujuan secara jelas antar kedua belah pihak. Selain itu, menurut ulama lain, rukun penting asuransi syariah yang dipahami adalah kafil, makfulah, maf'ul anhu, dan makful bi. Kafil yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan jaminan atau perlindungan. Dalam konteks asuransi syariah modern, kafil ini biasanya adalah perusahaan asuransi yang menyediakan jasa perlindungan terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi pada nasabah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang akan menanggung segala resiko yang terjadi pada objek asuransi, baik itu berupa kerugian finansial, kerusakan harta benda, atau bahkan resiko terkait kesehatan atau kehidupan manusia. Selanjutnya adalah makfulah, yang merujuk pada pihak yang menerima jaminan atau pihak yang akan mendapatkan manfaat dari akad asuransi tersebut. Dalam praktik asuransi modern, makfulah biasanya adalah nasabah atau pemegang polis asuransi. Mereka adalah individu atau badan hukum yang memerlukan perlindungan terhadap risiko tertentu seperti kerugian finansial, kerusakan properti, kecelakaan, atau bahkan kematian. Peran makfulah sangat penting karena mereka adalah pihak yang membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk kompensasi atas jaminan yang diterima. Makful anhu adalah rukun ketiga yang merujuk pada pihak yang diasuransikan. Dalam asuransi kesehatan, orang yang diasuransikan mungkin bukan nasabah langsung, melainkan keluarga atau kerabat nasabah. Dalam pengertian yang lebih luas, makful anhu juga bisa diartikan sebagai pihak yang menanggung resiko, yaitu nasabah yang berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Premi ini merupakan bentuk kontribusi yang harus dibayar secara berkala atau sekaligus, tergantung dari jenis polis yang diambil oleh nasabah. Dengan membayar premi, nasabah mendapatkan jaminan bahwa jika terjadi hal-hal yang diasuransikan, perusahaan asuransi akan bertindak sesuai dengan kontrak yang berlaku. Rukun keempat adalah makful bih, yaitu objek yang dijamin dalam akad asuransi. Dalam konteks asuransi, makful bih merujuk pada objek yang diasuransikan, baik itu berupa barang, utang, atau tanggung jawab tertentu. Misalnya dalam asuransi mobil, makful bih adalah mobil yang diasuransikan. Kalau dalam asuransi kesehatan, makful bih bisa merujuk pada kesehatan seseorang. Sementara dalam asuransi jiwa, makful bih adalah kehidupan atau nyawa dari tertanggung. Masuk pada materi yang kedua, manfaat asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki berbagai manfaat yang signifikan dari segi finansial. Asuransi syariah memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap resiko seperti kecelakaan, sakit, atau kematian, sehingga membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga, terutama jika pencari nafkah utama kehilangan penghasilan. Selain itu, asuransi ini juga memberikan dukungan emosional dan psikologis dengan mengurangi beban keluarga melalui jaminan santunan yang memberikan ketenangan pikiran bagi peserta. Dari perspektif sosial, konsep tabaruk dalam asuransi syariah mendorong solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama, sehingga memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas melalui semangat saling membantu.
Asuransi syariah juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi dengan menginvestasikan dana peserta dalam proyek-proyek yang bermanfaat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, produk ini memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan ketenangan batin dan kepuasan spiritual bagi peserta, serta mendukung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling membantu. Kesimpulannya, rukun asuransi syariah mencangkup ijab qabul, kafil, makfulah, maf'ul anhu, dan makful bi, yang memastikan keabsahan akad sesuai prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum. Manfaat asuransi syariah meliputi perlindungan finansial, solidaritas sosial, kontribusi pada pendidikan keuangan, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, menjadikannya solusi etis untuk kesejahteraan dan pembangunan. Itulah pemaparan materi tentang rukun dan manfaat asuransi syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.